Namaku Al. Aku bekerja di salah satu coffee shop yang ada di kota Bandung. Bekerja sebagai barista memang pekerjaanku sejak 1 tahun ke belakang. Bisa dibilang, menjadi barista adalah hobiku. Dan malam ini, aku akan menceritakan pengalamanku ketika aku harus menggantikan salah satu teman kerjaku karena sakit. Alhasil, dengan sangat mendadak, aku harus menggantikannya. Minggu itu, teman kerjaku terkena tipes dan mengharuskannya dirawat. Dan aku harus menjadi backup-nya. Akhirnya, mau tidak mau, aku harus menggantikan dia waktu itu. Ya, walaupun aku melakukannya dengan sangat terpaksa. Waktu itu, aku menggantikan temanku di shift sore. Singkat cerita, tak terasa karena suasana kedai sangat ramai. Waktu terasa sangat cepat. Ketika kulihat jam, sudah menunjukkan jam 9 malam. Dan tandanya, kedai sudah close order. Setelah suasana kedai sudah kosong, aku dan teman kerjaku yang lainnya pun bergegas membereskan meja dan kursi. Dan setelah semuanya selesai, aku pun segera merapihkan barang bawaanku dan menuju parkiran untuk menyalakan mobilku. Di parkiran, aku memanaskan mobilku sejenak. Dan setelah merasa cukup, memastikan tidak ada barang yang tertinggal, aku pun langsung bergegas menancap gas dan langsung pulang sendiri. Perjalanan ke rumahku bisa dihitung kurang lebih menghabiskan waktu 30 menit. Dan sesampainya di lampu merah Jalan Supratman, agar merasa tidak sangat kesepian, aku pun menyalakan radio untuk memutarkan lagu. Dan ketika aku nyalakan radio, tak sengaja ternyata frekuensi radioku saat itu sedang mendengarkan acara Nightmare Side. Mendengar itu, aku pun menjadi penasaran dan memutuskan untuk mendengarkan cerita Nightmare Side sambil menemani perjalanan pulangku. Aku pun melanjutkan perjalananku, dan tak terasa aku sudah sampai di Jalan Ahmad Yani. Tapi entah kenapa, suasana malam itu sedikit berbeda. Jalanan terlihat sangat sepi dan gelap. Ditambah minimnya penerangan di jalan malam itu, membuatku agak kesulitan untuk melihat arah jalan. Aku coba menghiraukannya dengan fokus mendengarkan cerita Nightmare Side sambil menyetir tentunya. Namun, ketika aku sedang fokus mendengarkan, tiba-tiba... Astaga! Seketika aku kesal karena kulihat di depanku seperti ada sesuatu yang melintas. Aku pun langsung turun dari mobilku dan langsung bergegas memeriksa. Takutnya aku menabrak binatang atau apalah. Jalanan saat itu sangat sepi. Hanya 1 atau 2 motor yang melintas. Ya, bisa dihitung sih.
sangat sepi sekali memang. Dan ketika aku lihat, ternyata tidak ada apa-apa. Hari itu seperti biasa. Ya, mungkin itu efek lelah bekerja, membuatku hilang fokus malam itu. Aku pun kembali menuju mobil dan bersiap untuk melanjutkan lagi perjalanan pulang. Daerah dekat kosan dan kampusku. Ada bentuk Cerita Nightmare Side masih menemani perjalanan pulangku. Awalnya tak ada pemikiran yang aneh-aneh. Namun, saat aku baru naik ke atas flyover, tiba-tiba... Kok mobil gue kerasa berat ya? Bannya kurang angin deh kayaknya. Malam itu aku mandi Efek tadi rem ngedadak mungkin ya? di kamar mandi kosanku yang Tanpa banyak berpikir, di luar kamar. aku pun menghiraukannya dan melanjutkan perjalanan. Namun, belum jauh aku berjalan melintasi flyover itu. Kok lama-kelamaan aku merasakan mobilku sangat melaju lambat dan berat. Entah apa yang ada di pikiranku waktu itu. Aku pun memaksakannya sambil melaju. Ih, ini mobil kenapa sih? Aku keluar dari kamar mandi. Sampai ketika aku sedang melihat ke arah spion belakang. Astaga! Sesosok wanita sedang duduk di kursi belakang mobilku dan sambil membelai rambutnya. Refleks aku melihat ke arah bagian atas dan Aku pun dengan refleks menghentikan mobilku dan langsung turun. Namun, wanita itu sudah tidak ada di kursi belakang. Apa tadi perasaanku saja ya? Tapi badanku mulai terasa gugup sekarang. Tangan dan kakiku terasa sangat gemetaran. sepulang kampus. Tanpa basa-basi, aku pun langsung masuk kembali ke dalam mobil. Tapi ketika aku menyalakan mobilku, kakiku terasa lemas sekali. Aku ingin menancap gasku, tapi aku merasa sangat tidak bertenaga. Ku coba tengok ke arah spion belakang. Tidak ada siapa-siapa. Sampai ketika kulihat ke arah depan, kulihat sosok seorang wanita yang tadi berada di kursi belakang mobilku. Dia berdiri di depan mobilku. Rambutnya sangat panjang, berwarna hitam, dan badannya terbungkus kain putih. Wanita itu menyeringai kepadaku dengan wajah yang sangat rusak, berlumuran darah. Dia menatapku dengan raut wajah yang sangat seram. Dan dia pun ketawa cekikikan. Aku
pun langsung menancap gas mobilku sekencang-kencangnya. Entah apa yang waktu itu terjadi. Ketika sampai rumah, aku langsung menceritakan kepada orang tuaku. Aku menceritakan semua kejadian yang aku alami tadi. Dan setelah aku ceritakan apa yang aku alami, orang tuaku menanggapi kalau aku sepertinya mengada-ngada. Tapi kejadian itu benar-benar terjadi. Entah mungkin mitos dari jalan itu, atau mitos mendengarkan nightmare sight sendirian yang membuatku sial malam ini. Yang pasti, yang aku alami membuka mataku bahwa ada makhluk lain di sekitar kita.